la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Bapak Ibu hadirin. Monggo kita lanjutkan lagi kajian yang kemarin. Jadi ada puasa, kemudian kita beralih pada 8 dosa lisan yang belum selesai, kita lanjutkan sekarang. Kita awali lagi dengan baca Fatihah bersama-sama. Lillahi ta'ala bisyarat Rasulullah wa bisyarat Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Ghazali yang lahirnya tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Ya, kira-kira 1000 tahun yang lewat, ada 1000 tahun yang lewat kehidupan Imam Ghazali yang umurnya hanya 53 tahun namun sangat bermanfaat dan banyak sekali karya-karyanya, kitab-kitabnya digunakan oleh para ulama masa kini. Kemarin dari 8 dosa lisan kita sudah sampai pada yang keempat. Yang keempat, pesan yang keempat tadi, wa'lam innal mar'a innal mur'a sababul maqata indallahi wa 'indal makhluk. Ketahuilah perdebatan itu merupakan sebab datangnya Allah dan murka makhluknya Allah juga. Maka kita pesan yang dari bab yang keempat kemarin adalah menghindari perdebatan. Adapun yang kelima sekarang adalah dosa lisan yang kelima, mengucapkan yang beranggapan suci diri sendiri, menganggap dirinya sendiri suci. Dosa qiyah bi nafsi, tazkiyatun nafs, mengklaim dirinya bersih dari dosa. Allah SWT mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo. Jangan kalian merasa suci, bersih dari dosa, karena dia Allah itu lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Surah An-Najm ayat 32. Sehingga sebagian ahli hikmah ditanya oleh murid-muridnya, ya kadang-kadang kalau beliau pelajaran pura-pura dari pertanyaan. Untuk berpelajaran kadang-kadang dipancing dengan pertanyaan dulu, sebagaimana Allah dalam surat Al-Qadar itu, wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Kadang dipancing dengan pertanyaan itu, Al-Qari'ah, ma Qari'ah, apa itu kiamat? Kadang-kadang dipancing dengan pertanyaan dulu untuk memberikan pelajaran. Ini sebuah hikmah memancing pertanyaan, apa itu jujur yang buruk? Bukankah jujur itu baik? Lah kok ada jujur yang buruk? Jujur kok buruk? Jujur kan baik. Ternyata ada. Masa dikotobi? Apa jujur yang buruk? Sana'ul mar'i ala nafsihi. Jujur yang buruk adalah seseorang yang memuji diri sendiri. Kan jujur. Kilo aku, orang aku harus sorry. Untung aku harus sorry. Memuji diri benar jujur. Memang karena kamu yang melakukan. Iya, memang kamu yang paling cantik ya. Iya. Kalau enggak aku, siapa lagi bukan aku? Ini kan aku ini. Ya, memuji diri sendiri ya jujur. Tapi sodikul kopi, jujur yang buruk.
Jadi seorang yang memuji diri sendiri, janganlah engkau terbiasa demikian. Jangan sampai kita terbiasa memuji diri sendiri. Memuji orang lain nggak apa-apa, memuji makhluk yang lain nggak apa-apa. Karena pujian itu ada 4 ya. Qadim ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala qadim, kudus ala kudus ya. Kalau kudus ala kudus itu balik makhluk memuji makhluk. Kalau qadim ala qadim, Allah memuji diri sendiri. Boleh kan Allah memuji diri sendiri boleh. Ya, pujian Allah terhadap Allah sendiri. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Siapa yang memuji diri Allah sendiri? Ya Allah sendiri yang memuji. Allah Al-Takabir, Allah yang membesarkan diri, yang sombong menyembuhkan diri. Ya Allah sendiri yang memuji diri sendiri. Ya Allah sendiri. Boleh Allah memuji diri sendiri. Allah memuji makhluknya. Innaka la'ala khuluqin adzim, kau memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat bagus. Memuji makhluknya, Allah memuji makhluknya, atau makhluk memuji Allah, boleh. Makhluk memuji Allah memang sewajarnya, wajib lah, wajib kita memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makhluk memuji makhluk boleh, yang tidak boleh itu memuji diri sendiri. Terlalu jujur kamu terlalu jujur sih. Ya kok bisa? Iya, kamu memuji dirimu sendiri, terlalu jujur kamu. Terlalu jujur ini, memuji diri sendiri, tak kenapa. Jangan biasakan. Iklan, ketahuilah bahwa itu akan mengurangi kehormatanmu dan juga kehormatan. Nah, menjadikan urutan Allah SWT. Kalau ingin bukti, gampang. Buktinya ketika kita ketemu dengan saudara kita atau teman kita yang sering suka memuji diri sendiri. Kita punya teman atau saudara yang manusia suka memuji diri sendiri. Apa reaksi kita kira-kira? Seneng, sebel, senep, atau jengkel, atau mangkal? Kalau kita ingin tahu ya itu ngetesnya. Kita punya teman atau saudara yang senengnya memuji diri sendiri. Apa reaksi kita kira-kira? Gimana? Itu begitu pula saat kita atau diri kita ini memuji diri sendiri, maka orang lain akan bereaksi seperti bagaimana kita menanggapi reaksi orang lain yang memuji dirinya sendiri. Terlalu jujur nih, ya, jujur tidak baik kopi. Ya, pada memuji diri sendiri. Bapak Ibu hormati, yang berikutnya ada yang ke-6, yang kelima tadi memuji diri sendiri. Dosa lisan yang ke-6, mencela ciptaan Allah, mencela ciptaan Allah. Jangan sampai kita ini mencela karya-karya Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Fa iyyaka antal anasya'an mimma khalaqallahu ta'ala. Jangan sampai engkau mencela ciptaan Allah SWT. Min hayawanin, au ta'amin, au insanin, baik itu dari hewan, makanan maupun manusia. Pokoknya ciptaan-ciptaan Allah lah, karya-karya Allah. Jangan sampai kita mencela karya Allah. Masuk ngece karya Allah. Ih, kucing elek mentau, kucing karya Allah itu. Mau elek mentau, ireng cendek keriting. Ireng cendek keriting. Cebol. Ya, mencela ciptaan Allah, karya Allah, masa mencela karya Allah. Tidak bisa mencela karya Allah. Wala taqta'u bi syahadatika al-adil min ahli qiblati bi syirkin au kufrin au nifaqin. Janganlah engkau dengan mudah memastikan orang yang menghadap kiblat sebagai kafir atau munafik. Sekarang kan zamannya begitu. Zaman banyak orang yang dengan mudah mengkafirkan orang Islam yang lain. Jelaskan Islam dia cuma menghadap kiblat, dia sholat menghadap kiblat. Kok dengan gampang dikatakan kamu munafik, kamu kafir, kamu musyrik. Kok dengan gampang memutuskan itu. Dan sekarang banyak begitu, banyak begitu. Ya seperti yang kemarin saya sampaikan, berkali saya sampaikan, kita itu seringkali menjadi hakim untuk orang lain, menjustifikasi orang lain, dan kita sering menjadi pembela, pengacara untuk diri sendiri, sehingga aib orang yang dibuka, aib sendiri tutupi sendiri. Jadi jangan mudah memastikan orang, mengkafir-kafirkan orang,
mau munafik orang, musyrik orang lain, jangan segampang itu. Karena yang mengetahui semua rahasia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu rahasianya fa innal mutlaq ala sarair wallah. Yang mengetahui secara mutlak rahasia itu hanyalah Allah. Dia itu ketoke sih perilakunya seperti orang kafir, ternyata Allah tahu rahasianya dia bukan orang kafir. Ketoke perilakunya seperti orang musyrik, ternyata tidak. Allah yang tahu rahasia itu. Nah, karena itu jangan sampailah kita mencampuri urusan antara hamba dan Allah. Wa tadkhulu bainal ibadi wa bainallah. Dan janganlah kau campuri, kau masuk dalam urusan antara hamba dengan Allah SWT. Wala tadkhulu bainal ibad wa bainallah ta'ala. Tidak usah mencampuri urusan orang itu. Iklan wa'lam annaka yaumil qiyamati la yuqalu lak. Ketahuilah bahwa di hari kiamat nanti engkau enggak akan ditanya tentang mengapa kamu tidak mencela si fulan yang seperti itu. Enggak. Ning dina kiamat enggak bakal kita ditanya kenapa toh kamu kok tidak mencela dia, enggak mencela si fulan itu, kenapa enggak mencela, enggak kamu cacat, enggak akan ditanya soal itu nanti. Wa'lam, ketahuilah anaka yaumil qiyamah la yuqalu lak, enggak akan ditanya soal itu. Lantal anu iblis tulak umur. Dan bahkan kita juga tidak akan ditanya walaupun kita tidak pernah mencela iblis sepanjang hidup kita. Kenapa toh kamu dulu nggak pernah mencela iblis selama hidupmu? Nggak akan ditanya, dia nyawa nggak ditanya gitu. Meskipun iblis itu laknatullah yang memang layak dicela, tapi besok nggak ditanya. Misalkan selama hidup nggak pernah mencela iblis, nggak akan ditanya kenapa kamu dulu nggak pernah mencela iblis. Selama itu nggak akan ditanya seperti itu. Tetap akan ditanya tentang yang dituntut adalah saat kita mencela ciptaan Allah. Tapi jika engkau mencela salah satu makhluk Allah, baru akan dituntut nanti. Kalau soal tidak pernah mencela, nggak dituntut. Kalau mencela itu akan dituntut. Kalau mencela akan dituntut. Walakat manusiaan mimma khalaqallah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam layatmu ta'am arda qadir. Jangan engkau walakat manusiaan, jangan engkau mencerca suatu pun dari makhluk Allah. Jangan mencela satu pun makhluk Allah. Nabi SAW sendiri sama sekali tidak pernah mencela makanan yang tidak enak. Jika beliau berselera, ya ambil. Kalau tidak berselera, ya ditinggal gitu aja. Kalau tidak selera, tinggal gitu aja. Kisah yang sering panjenengan dengar ketika ada orang yang datang pada Nabi memberikan hadiah kurma yang sangat kecut, sangat mudah, kecut itu, yang memberi dengan senangnya diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencoba, ini kok kecut banget, tapi Nabi tidak menampakkan wajah di hadapan orang yang memberi itu bahwa itu kurma sangat kecut, tetap dinikmati saja sampai habis. Setelah yang memberi melihat Nabi menikmati, senyum-senyum juga, senang juga yang memberi melihat Nabi, kok orang kecutan Nabi, kok meneng baik, kok tenang-tenang aja, senang-senang aja menikmati yang kecut itu, menampakkan ceria saja, padahal itu kecut banget. Setelah yang memberi itu pergi, Nabi menghabiskannya sendiri. Setelah yang memberi itu pergi, sahabat yang menyaksikan bertanya, ya Rasulullah, tidak biasanya engkau menikmati sendiri pemberian orang itu, hadiah itu. Biasanya kau berbagi, kenapa enggak berbagi? Biasanya kan berbagi, kenapa enggak berbagi? Kalau berbagi pasti kalian nanti akan marah-marah nanti. Yang dimarahi nanti yang memberi itu dimarahi nanti. Sehingga itu sebenarnya sangat asam, rasanya kecut banget. Nah, kalau Rasul nggak menampakkan wajah kecutnya, ya enggak, biar yang beri itu senang, dia senang. Nampaknya itu sangat kecut banget. Lihat bagi ngerti apa kok, ini kecut banget. Itu kita populer yang sudah sering panjenengan
dengar cerita kisahnya. Begitu mulianya Rasulullah SAW menutupi keburukan orang lain agar sahabat-sahabat itu nggak tahu bahwa itu. Nah, bahkan langsung marah sahabat biasanya. Nabi kan tidak. Salam. Ad-du'a'u al-khalqi fahfal lisanika al-manid du'ai al-ahdi min khalaqallahu ta'ala. Yang ketujuh, dosa lisan yang ketujuh. Ya, ini cepat ini. Mendoakan buruk orang lain, menyumpah-nyumpah ya. Bahasa Jawa ini apa? Nyepatani. Nah, itu kan udah guru rara nyepatani. Itu kan gampang banget, orang Jawa nyepatani gampang banget. Nyepatani. Wah, sangat gampang banget nyepatani. Itu dosa lisan, dosa mulut nyepatani, menyumpah orang lain. Ad-du'a'u al-khalqi, doakan keburukan ke orang lain. Fahfad lisanika, peliharalah lidahmu, mulutmu, anid du'ai al-adin min khalaqallahu ta'ala, untuk tidak mendapat keburukan bagi makhluk-makhluk Allah. Ya, entah itu saudara, orang lain. Ketika kita sakit hati, biasanya sakit hati lah gampang banget keluar kalimat yang doa-doa buruk. Tapi ya seringkali doa buruk itu malah cepat dikabulkan ya. Malah udah seneng banget doa buruk. Aku terus kata aku kabul loh, nggak kabul apa setiap malam doa habis sholat doa itu doa nggak kabul doa sing apik. Begitu yang buruk doa nyepatani, langsung kabul loh. Kalau udah seneng nyepatani gitu. Ini dosa lisan nyepatani. Jika ia telah berbuat aniaya padamu, maka serahkan urusan pada Allah. Orang menganiaya pada kita, serahkan urusan pada Allah. Nggak ada ceritanya toh Bilal bin Rabah nyepatani yang ngajar, yang menyakiti beliau. Bilal bin Rabah itu loh yang disakiti oleh majikannya, disiksa dianiaya atau kembali kafir lagi, kembali pada Lata, Uzza, Manah, pada berhala lagi. Tetap Allah Ahad. Ngerajin nyepatani. Oh dasar bos, kamu enggak nyepatani itu, tidak keluar sumpah-sumpahnya menyumpahi bosnya. Sebuah hadis disampaikan, innal mazluma yad'u ala zalimihi hatta yukafi'uhu. Sebanyak kali zalim. Seorang yang dianiaya kemudian mendoakan buruk pada yang menganiaya dirinya sehingga merasa imbang toh. Jadi aku dianiaya dia, aku tidak buruk nyepatani, imbang toh, merasa imbang begitu. Kemudian yang menganiaya itu justru memiliki satu kesempatan, satu kelebihan, yaitu menuntut di akhirat pada yang nyepatani itu. Yang nyepatani ini padahal sudah menganiaya loh, apalagi yang tidak menganiaya, gawe jengkel tok terus nyepatani. Yang sudah menganiaya, sudah menyakiti, terus yang disakiti nyepatani, merasa ada imbang, balas timpas. Itu yang menggolimi itu ada besok di hari kiamat ada satu kesempatan untuk menuntut balas atas doa buruk yang diucapkan oleh orang yang teraniaya. Biasanya kan terus aku dianiaya doa aku manjur mustajab, doa aku teraniaya mustajab manjur terkabul. Terus dianiaya terus doanya mustajab, terus doa ya yang baiklah doanya, jangan doa yang buruk. Ada yang buruk adalah merupakan dosa lisan. Sebagian orang terus mendoakan keburukan ini. Ya Allah, ketika dizalimi biasanya tidak keluar doa-doa yang baik, tapi keluarnya doa-doa yang buruk alias nyepatani itu dosa lisan. Sampai 7. Bapak Ibu hormati, sampai yang terakhir ya, ini cepat nih. Bapak tidak sampai buka, ini sudah habis nih. Kemarin kepanjang ya 4 kemarin. Yang ini yang 4 terakhir pendek-pendek. Asaminu yang ke-8 min asaminu al-mizahi was-suhriyah wal istihza'i binas. Asaminul mizah was-suhriyah wal istihza'i binas. Bercanda yang seperti kemarin, bercanda yang di dalamnya itu ada unsur meledek, merendahkan, kemudian mengejek,
mengguli, menghina orang lain, walistihza'i binas, menghina orang lain. Ini adalah dosa yang ke-8, dosa lisan yang ke-8. Bercanda di dalam candaan itu isinya ada unsur merendahkan. Ya bahasa kerennya sekarang membuli itu, bullying. Fakfak lisanika minhu, peliharalah lidahmu dari yang demikian itu dalam kondisi fi jaddi wal hazali, dalam kondisi serius maupun dalam kondisi bercanda. Jadi serius maupun bercanda, jagalah lidah, jangan sampai ada unsur membuli tadi, mengejek, menghina, merendahkan, dan serius maupun bercanda. Fa'innahu yariku ma'ul wajhi wajbutul mahabah, karena ia itu bisa menjatuhkan kehormatan, menurunkan wibawa, membuat risau, menyakiti hati, juga merupakan pangkal timbulnya murka, marah, serta dapat menambah benih kedengkian di dalam hati. Walhazal fa'innahu yarikul ma'ul wajhi wajbutul mahabah warwa mubda'u lijajil wal ghodobi. Ini adalah pangkal timbulnya lijaj wal ghodob, murka dan marah. Fala tamazihu ahadan abadan. Oleh karena itu jangan kau bercanda dan seseorang, dan jika dia bercanda fa inna mazalika ahadan fala tajabahu. Jika ada yang bercanda seperti itu pada Anda, jangan kau balas. Fala tajabahu, jangan kau balas candaan itu, bullying itu, jangan kau balas. Tuh, zaman 10 abad yang silam saja begini. Wa rada'anhum hatta yahudu, wa rada'anhum hatta yahudu, wa rada'anhum, berpalinglah sampai mereka itu membicarakan hal lain. Wa rada'anhum, berpaling dari mereka yang suka membuli, suka bercanda, meledek, ngejek, menghina, berpalinglah dari mereka hatta yahudul hadis, sampai mereka itu membicarakan hal lain. Jangan kita tanggapi yang tadi. Wakum minal ladina wakun, dan jadilah kau minal ladina tidak maru bilahwi maru kiraman. Ini mirip dengan surah Al-Furqan. Semua itu terdapat pada lidah. Yang perlu kita lakukan adalah mengasingkan diri atau diam, kecuali dalam keadaan darurat. Diam daripada berkata nggak baik, lebih baik diam. Dikisahkan di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dulu pernah ada yang bercerita Ali bin Abi Thalib, tapi kalau di sini diskisahkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meletakkan sebuah batu di mulutnya, ngemut watu agar tidak berbicara kecuali saat perlu saja. Perlu ngomong, coba batu nih gitu, nggak perlu ngomong, dimut nih, zikir dalam hati terus. Namanya zikir terus berkata. Tapi sampai begitu nih, saya berkata agar tidak bicara kecuali saat perlu saja. Beliau menunjukkan lidahnya lalu berkata, ini loh, ini yang menjadi segala sumber bagiku. Sambil menunjukkan lidahnya, Abu Bakar menunjukkan ini yang menjadi segala sumber bagiku. Ya, sumber kebaikan dari sini, sumber keburukan, penyebab neraka dari sini. Menunjukkan lidahnya begitu. Makanya disumpet waktu. Nah, kalau pernah diceritakan dari Ali bin Abi Thalib kan susah untuk diam, berhenti zikir yang susah. Ali bin Abi Thalib harus keluar kalimat zikir terus, sehingga Ali bin Abi Thalib kalau mau masuk kamar mandi disumbat pakai batu mulutnya agar dia keluar kalimat zikir terus, karena untuk menghentikan kalimat zikir susah. Ali bin Abi Thalib misalkan subhanallah, alhamdulillah itu terucap terus. Padahal di kamar mandi kan nggak boleh melakukan kalimat-kalimat memuji Allah, itu nggak boleh, dalam hati bolehnya.
Ali tidak bisa berhenti untuk menghentikan disumbat pakai batu kita tidak seberapanya. Saku pireng ini iman kita nggak ada seberapanya dibanding para sahabat-sahabat dulu. Inilah yang 8 dari dosa lisan yang kemarin sudah pernah kita baca. 8 dosa lisan: 1 bohong, 2 ingkar janji, 3 riba atau gosip, 4 suka debat atau munakosah, mendebat omongan orang, mendebat. Ya, ulama su kan suka begitu, ulama su, malah kata ulama su, ulama yang buruk, debat itu membanggakan, bisa mendebat orang itu suatu kemuliaan, hal yang mulia, kata ulama su. Maka tinggalkanlah mereka, kata pesan Imam Ghazali, tinggalkanlah kalau ada ulama su itu yang menganggap debat adalah hal yang mulia, bisa menjatuhkan lawan. Debat adalah kebanggaan, itu ulama su. Yang kelima, menganggap diri sendiri bersih dari dosa. Yang keenam, mencela ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mengumpat, menyumpah atau nyepatani. Dan yang kedelapan adalah menghina ciptaan Allah, merendahkan karya Allah. 8 dosa lisan dan bab ini sudah selesai, berarti besok kalau ketemu lagi kita ganti bab yang lain. Ini bab ada puasa, sudah sampai pada hal-hal yang membatalkan pahala puasa sudah, kemudian 8 dosa lisan sudah. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.